Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Mar'atus Soleha dengan NIM 230730028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pencarian saya tentang tugas besar ekonomi teknik. Dari sesi 0129. Nah, untuk soalnya adalah sebagai berikut. Ya, yakni ada sebuah bengkel yang akan dibuka, membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 228 juta. Biaya operasional yang diperkirakan adalah 23 juta. Nah, biaya maintenance diperkirakan 28 juta pada tahun pertama dan meningkat sebesar 750.000 setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 78 juta di setiap tahunnya. Pada tahun kelima, dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya 28 juta. Pada tahun ke-7 dan tahun ke-14, diperoleh lump sum sebesar 150 juta. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 25 tahun. Dengan perkiraan, pada akhir investasi, nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 30 juta. Dengan tingkat suku bunga 6%. Nah, gunakan present worth analysis dan annual cash flow analysis untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Nah, di sini yang pertama yang kita lakukan adalah mencari. Nah, jadi sudah diketahui ya teman-teman, yaitu I atau investasi awal adalah 228 juta. Untuk AC atau atau biaya operasionalnya itu sekitar 23 juta. Untuk AM atau biaya maintenance pada tahun pertama itu adalah 28 juta, dan GM atau kenaikan nilai maintenance yaitu 0,75 juta atau 750.000. Untuk AB yaitu atau pendapatan yang diharapkan yaitu sekitar 78 juta setiap tahunnya. Nah, untuk OH5 atau overhaul tahun kelima adalah 28 juta. Untuk LS7 atau lump sum pada tahun ke-7 yakni 150 juta. Untuk LS atau lump sum pada tahun ke-14 juga sama 150 juta. Dan untuk N atau masa periodenya adalah 25 tahun. Nah, untuk SF atau self-help yaitu sisa atau perkiraan akhir dari sisa investasi itu sekitar 30 juta. Nah, I atau suku bunganya adalah 6%. Nah, di sini yang ditanya adalah kelayakannya dari present worth analysis atau annual cash flow analysisnya. Kita langsung saja ke perhitungannya. Oke. Nah, di sini yang kita lakukan yang pertama kali adalah membuat DAK atau diagram arus kasnya. Nah, jadi sudah saya bikinkan untuk diagram arus kasnya ya teman-teman. Nah, di sini adalah yang bagian ini. Nah, di sini di garis yang ini, nah bisa teman-teman lihat yang ada 0, 1, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 25 itu adalah panjang masa periodenya atau masa panjang investasinya. Nah, kemudian untuk I tadi itu karena adalah investasi awal adalah pengeluaran, maka garis panahnya adalah ke bawah. Nah, I adalah 228 juta. Nah, selanjutnya ada AC. Nah, AC tadi adalah biaya operasional biaya operasional pada tahun pertama hingga tahun terakhir. Nah, jadi kita membuat panahnya itu adalah ke arah ke bawah karena AC atau biaya operasional adalah sebuah pengeluaran, sehingga arah panahnya itu ke bawah. Nah, itu dari tahun pertama hingga tahun ke-25. Jadi di sini AC-nya ada 23 juta. Kemudian ada juga AM atau biaya maintenance-nya, itu yang setiap tahunnya atau per tahunnya. Nah, itu kita mulai pada tahun pertama karena tahun pertama lah baru dimulainya maintenance tadi. Nah, di sini untuk biaya maintenance itu sampai pada tahun ke-25.
Nah, untuk biaya maintenance tadi yang dikeluarkan adalah 28 juta. Nah, kemudian ada GM. GM apa? GM adalah peningkatan pembayaran dari AM. Nah, selain daripada AM ini, itu juga ada peningkatan pembayaran setiap tahunnya, yaitu dinamakan dengan GM. Nah, berapa nilainya adalah 0,75 juta atau 750.000. Sehingga diagramnya adalah ke bawah juga karena merupakan pengeluaran. Nah, seperti yang teman-teman lihat sekalian. Nah, kemudian ada AB atau pendapatan yang diharapkan setiap tahunnya. Jadi, setiap tahunnya berarti dari tahun pertama hingga tahun terakhir. Nah, jadi untuk diagram arus kasnya arah panahnya adalah ke atas. Dengan nilai 78 juta. Kemudian ada OH5 atau overhaul pada tahun kelima. Nah, karena ada overhaul ini pada tahun kelima, maka arah panahnya itu ke arah ke bawah dan diletakkan pada tahun kelima di sini ya teman-teman. Nah, jadi untuk apa namanya? Untuk nilainya itu ada 28 juta. Kemudian ada LS7 atau lamsam pada tahun ke-7. Nah, karena lamsamnya tadi pada tahun ke-7, maka arah panahnya ke atas tuh pada tahun ke-7 atau pada periode ke-7. Dengan nilai 150 juta. Nah, kemudian begitu juga dengan LS14 atau lamsam pada tahun ke-14. Nah, di sini 150 juta juga, yaitu arah panahnya ke atas pada tahun atau pada periode ke-14. Kemudian yang terakhir ada SP atau sisa biayanya. Sisa biaya dari investasi tadi ada 30 juta. Nah, arah diagramnya ke atas. Kenapa? Karena itu merupakan pemasukan. Jadi arah panahnya ke atas. Oke, kita lanjut. Untuk I-nya. Nah, untuk I-nya di sini tadi adalah 6%. Oke, sebagai catatan. Selanjutnya, karena tadi diminta untuk mencari nilai kelayakan dari present sama annual, jadi di sini kita akan mencari terlebih dahulu yang present atau yang PW. Jadi, di sini bisa kita lihat bersama. Yang pertama harus kita lakukan, yaitu adalah membuat atau membuat formula sederhana dari PW ini. Nah, di sini formula sederhananya sudah saya buatkan. Di sini saya buat yang pertama PW sama dengan minus I. Kenapa minus I? Karena arah panahnya tadi ke bawah. Nah, setiap arah panahnya yang ke bawah, maka di sini sebagai catatan pembilangnya, penghitungannya itu menjadi minus. Nah, jika arah panahnya ke atas, maka perhitungannya menjadi plus. Jadi di sini bisa kita simpulkan untuk formula sederhananya yakni PW sama dengan minus I dikurang AC dikurang AM dikurang JM ditambah AB dikurang OH5 ditambah LS7 ditambah LS14 dan ditambah SP. Nah, ini adalah untuk formula sederhana dari PW. Selanjutnya, setelah kita membuat formula sederhana, di sini kita akan membuat formula lengkapnya seperti ini. Nah, ini adalah formula lengkap dari PW tadi. Untuk formula lengkapnya ini, di sini, karena yang ingin kita cari adalah P dan yang diketahui adalah A, maka di sini kita bikinnya P per A. Nah, yang di sini juga, karena yang ingin kita cari adalah P, dan yang kita ketahui di sini adalah G, maka di sini untuk tabel bunganya, kita bikin P per G. Sebentar. Nah, ini itu adalah tabel. Maaf ya kalau jelek teman-teman, tabel
Tabel bu. Nah, tabel bunga ya teman-teman. Ini. Nah, untuk P per A pada I pada N tertentu merupakan tabel bunga. Nah, jadi di sini untuk formula lengkapnya bisa kita tuliskan PW sama dengan minus I dikurang AC dikali P per A pada I pada N tertentu dikurang AM dikali P per A pada I pada N tertentu dikurang GM dikali P per G pada I pada N tertentu ditambah AB dikali P per A pada I pada N tertentu kemudian dikurang dengan OH5 dikali P per F pada I pada N tertentu, ditambah LS7 dikali P per F pada I pada N tertentu, kemudian ditambah dengan LS14 dikali P per F pada I pada N tertentu, kemudian terakhir kita tambah dengan SV dikali P per F pada I pada N tertentu. Kenapa pada OH5, LS7, LS14 dengan SV ini menggunakan P per F? Karena yang kita cari adalah P. Nah, karena nilai dari OH5, LS7, dan LS4 tadi itu berada di tengah-tengah, dan hitungannya itu pada tahun yang OH5 itu pada tahun kelima. Nah, berarti itu adalah tidak sampai ke panjang ke periode 25-nya. Nah, jadi di OH5 ini kenapa menggunakan F? Karena itu adalah hitungan akhirnya. Nah, jadi P ini tadi karena awal atau investasi awal, nah F ini adalah perhitungan akhirnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke perhitungan. Seperti ini. Nah, di sini kita masukkan atau kita distribusikan nilai-nilai tadi ke dalam ke dalam formula lengkap ini atau ke dalam rumus lengkap ini tadi. Nah, jadi di sini I tadi adalah 228, AC-nya 23, P per A-nya tetap, I-nya kita pakai yang I yang sudah diketahui tadi adalah 6%. Nah, untuk N-nya adalah 25. Begitu juga seterusnya. Sama saja. Namun yang berbeda di sini adalah untuk yang OH5, LS7, LS14, dan SV. Kenapa? SV sama ya, teman-teman. Nah, di sini untuk OH5, nah, untuk OH5 tadi nilainya 28 juta. Kemudian P per F pada 6% pada periode kelima. Karena OH-nya 5. Kalau OH-nya 7, maka N-nya di sini tadi 7. Karena di sini 5, pastinya N di sini adalah 5 juga. Begitu juga dengan LS7 dan LS14. N-nya untuk LS7 adalah 7. Seperti ini. Nah, untuk yang LS14, N-nya adalah 14, seperti ini. Nah, kalau untuk SV, karena dia tadi diagram arus yang sama-sama kita lihat, ini dia di akhir, pada periode ke-25, maka N-nya 25. Nah, untuk LS tadi kan nih, di tahun ke-14, LS7-nya juga di tahun ke-7, dan OH5 di tahun ke-5. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita distribusikan semua nilainya. Nah, hasil dari dari mana dapatnya 12,783 ini, itu adalah dari tabel bunga. Nah, dari tabel bunga 6%. Tabel bunga 6% pada kolom P per A pada tahun ke-25 atau pada N ke-25 adalah 12,783. Begitu juga dengan P per A yang ini. Kemudian P per G juga sama pada kolom P per G pada 6% pada N25 itu mendapatkan hasil 115,973. Nah, kemudian untuk yang OH5 tadi, begitu juga pada kolom P per F pada 6% pada N kelima atau pada tahun kelima itu mendapatkan nilai 0,7473. Begitu juga dengan yang LS14 dan 7 tadi, hasilnya untuk yang LS7 tahun itu ada 0,6651. Untuk yang 14, yang ini tadi P per F pada 6% pada N ke-14 itu 0,4423. Nah, setelah kita masukkan semua nilai dari tabel bunganya, kemudian kita lakukan perhitungan keseluruhan. Nah, di sini saya sudah menghitungnya dan saya mendapatkan
nilai yakni 182.336.850. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nah, setelah itu langkah yang terakhir atau langkah yang kelima, kita menghitung kelayakan dari investasi ini. Investasi ini bisa dikatakan layak atau tidaknya, itu tergantung dari kesimpulan kita. Nah, kesimpulan sebagai apa? Seperti ini. Jika PW itu lebih besar atau sama dengan 0, maka bisa kita katakan layak. Tetapi jika PW kurang daripada 0, maka bisa kita katakan itu investasi tersebut tidaklah layak. Nah, ini adalah perhitungan. Bentar. Nah, ini adalah perhitungan keseluruhan dari PW atau dari nilai present. Nah, kemudian yang kita lakukan yang kedua yakni perhitungan menggunakan AE atau menggunakan annual cash flow analysis. Nah, di sini yang pertama kita lakukan sama yakni membuat formula sederhananya. Nah, untuk formula sederhananya sama seperti PW tadi, tetapi yang berbeda di sini adalah bagian depannya. Jika tadi menggunakan PW, nah di sini kita menggunakan AE. Nah, kemudian kita masuk ke formula lengkapnya. Kemudian setelah kita dari formula sederhana ini, kita masuk ke formula lengkap. Nah, untuk formula lengkapnya, di sini kita buat AE dikurang I pada, sama dengan minus I dikali A per P pada I pada N tertentu, dikurang AC, dikurang AM, dikurang GM, dan di YM dengan di A per G pada I pada N tertentu. Tambah B, ditambah AB dikurang OH. Nah, pada OH ini kenapa ada dua tabel bunga? Karena OH tadi berada di tengah-tengah. Nah, karena pada annual cash flow analysis ini, itu kita mencari keseluruhan periodenya atau periode pertama hingga periode akhir. Tidak ada di tengah-tengah periodenya. Nah, jadi, untuk OH ini, kita tarik mau ke depan atau ke belakang. Nah, karena di sini, saya menariknya ke belakang, maka yang kita cari adalah P per F pada I pada N tertentu. Nah, kemudian baru kita kali dengan A per P pada I pada N tertentu. Begitu juga untuk LS7 dan LS14. Kemudian, begitu juga dengan SP. Kenapa SP langsung A per F? Karena dia sudah terletak di ujung atau sudah terletak di keseluruhan periode. Dia tidak berada di tengah-tengah. Jadi, untuk tabel bunganya langsung kita bikin A per F pada I pada N tertentu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke perhitungan untuk AE. Nah, untuk perhitungannya, sini langsung kita masukkan untuk nilai-nilainya. Nilai I berapa, nilai AC berapa, nilai AM berapa, nilai GM berapa, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah sudah masuk semua, yang tadi I-nya 6%, N-nya 25%. Nah, untuk di OH5 ini, itu nilainya kita masukkan I-nya berapa, I-nya 6%, N-nya berapa. Nah, untuk N-nya ini kita masih mengikuti ini. Mengikuti OH5 atau overhaul pada tahun kelima. Jadi, di sini P per F pada 6% pada tahun kelima, barulah setelah sudah kita masukkan seperti ini, baru kita kalikan dengan A per P, sama seperti rumus ini, pada I-nya 6%, pada N-nya 25%. Begitu juga untuk LS7 dan LS14. Ini. Nah, kemudian untuk SV-nya, langsung saja masukkan A per F pada I-nya 6%, pada N-nya 25 tahun. Nah, kemudian kita masukkan nilai pada tabel bunganya. Nah, pada tabel bunga A per P pada 6% pada tahun ke-25 adalah 0,0782. Begitu juga seterusnya untuk AG. Nah, untuk OH ini tadi, kita masukkan juga rumusnya, masukkan nilai dari tabel bunganya. Nah, untuk tabel bunga pada kolom P per F pada 6% pada tahun kelima, itu kita dapatkan hasilnya adalah ini. 0,7473. Nah, untuk yang A per P pada 6% pada 25, itu kita masukkan juga nilainya 0,0782. Begitu juga seterusnya pada LS7 dan LS14. Nah,
Jika sudah kita masukkan semua untuk nilainya, nilai-nilai pada tabel bunganya, nilai-nilai yang sudah diketahui, maka di sini kita peroleh, setelah saya hitung, memperoleh Rp14.265.913. Nah, setelah kita lakukan 3 langkah ini, menentukan formula sederhana, melakukan formula lengkap, dan perhitungan, yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya sama seperti PW tadi atau seperti reservoir analysis tadi, yakni jika AE nilainya lebih besar atau sama dengan 0, maka investasi tersebut bisa kita katakan layak. Namun jika sebaliknya, jika nilai AE itu kurang daripada 0, maka investasi tersebut bisa kita katakan tidaklah layak. Nah, itu adalah perhitungan dari reservoir analysis dan annual cash flow analysis. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan cross check antar PW dan AE. Cross check kan equivalent. Nah, di sini sudah saya tuliskan cara untuk mengekvivalenkannya. Jadi tabel bunga AE. Nah, untuk tabel bunga AE tadi yang sudah kita ketahui adalah 0,0782. Kemudian kita kali dengan hasil PW atau hasil dari reservoir analysis, yakni Rp182.336.850. Nah, itu sama dengan hasil equivalent AE. Nah, di sini hasilnya adalah 14,258,741. Nah, untuk hasil A, sedangkan untuk hasil AE tadi yaitu Rp14.265.913. Kenapa berbeda? Karena adanya pembulatan-pembulatan di belakangnya tadi seperti itu. Intinya pada nomor atau pada angka utamanya atau angka depannya itu sama. Begitu juga dengan ekuivalen pada PW, yaitu tabel bunga PW 12,783 dikali dengan hasil AE. Nah, hasil AE tadi ini 14.265.913 dan kita dapatkan hasil adalah Rp182.361.165. Nah, ini jadi bisa kita katakan antara PW dan AE itu sinkron atau sama. Walaupun bagian belakangnya tidak sama, itu karena pembulatan-pembulatan sebelumnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan itu bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.